Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Mohon maaf Pak Mario, malam ini nggak bisa Zoom, dan mungkin untuk malam hari ini yang pertama tilawah mandiri satu halaman begitu, melanjutkan yang kemarin saja, kemudian nanti dilaporkan ayatnya atau halamannya. Kemudian akan Pak Mario share jatah materi kultum maupun kisah sahabat Nabi, dan mungkin ada yang share berita-berita terkini. Nah, untuk yang materi malam hari ini akan Pak Mario sampaikan lewat tangkap layar ini, yang amanahkan ke kita, yaitu bagaimana beradaptasi dengan Islam. Jadi keislaman seseorang itu baru dikatakan benar jika telah menyesuaikan dirinya dengan Islam hingga ia tampil sebagai muslim dengan kepribadian dan identitas Islam yang khas. Sekali lagi Pak Mario ulangi, dengan kepribadian dan identitas Islam yang khas. Jadi kepribadian tersebut terrefleksi atau terlihat nanti dari ujung-ujungnya di amalnya, begitu ya. Jadi nggak bisa berhenti di hati atau berhenti di lisan saja. Nah, kepribadian tersebut yang pertama mencakup 3 hal nanti. Yang pertama yaitu akidah. Akidah Islam itu tertanam di dalam jiwa, akan mewarnai keyakinan. Jadi akidah itu akan mewarnai apa? Keyakinan, kemudian perasaan, pikiran, tingkah laku. Nah, jadi kalau akidahnya seseorang itu kuat, maka tingkah lakunya atau perilakunya bahkan membela Islamnya. Kalau di Paris berita akhir-akhir ini gitu ya, ada yang guru ya, seorang guru ada yang melecehkan atau membuat kartun Nabi Muhammad. Ya, ini terulang lagi, kemudian diajarkan. Nah, ini ada yang tidak terima, akhirnya melakukan tindakan yang tegas kepada guru tersebut. Dan balik lagi pemerintah Perancis mengecam tindakan tersebut. Nah, kalau diurut-urutkan yang mengawali siapa gitu ya. Nah, ya yang mengawali, apalagi ini seorang nabi kita, kalau dilecehkan seperti itu, makanya tindakannya tidak heran kalau ada yang sampai seperti itu. Nah, itu bentuk real dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ekstrimnya seperti itu. Kalau yang lainnya bentuk dari akidah yang mungkin pikirannya tidak ke syirik dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari semua itu lahirlah seorang pribadi yang Islami. Kepribadian Islam adalah unsur utama kekuatan personal dari orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu tentang ukhuwah. Jadi kepribadian yang berikutnya, kekhasan berikutnya yaitu sangat mengedepankan ukhuwah itu. Nah, kalau kita kembali lagi dulu bagaimana beradaptasi dengan Islam, satu, akidahnya harus oke. Yang kedua, jelas ciri khasnya yaitu tentang ukhuwah. Persaudaraan iman dapat dikatakan telah tercapai apabila mereka satu, saling mengenal. Ya, makanya kalau ada pepatah tak kenal maka ta'aruf, ya pas banget itu. Harus saling kenal dulu. Yang kedua, kalau sudah saling kenal harus saling memahami. Jadi karakter temannya itu seperti itu, mudah sensitif dan lain sebagainya. Yaitu kalau sudah kenal ya harus memahami begitu. Bagaimana mungkin orang bisa memahami sebelum kenal? Makanya kenal dulu, kemudian tabliknya memahami. Yang berikutnya, kalau sudah memahami kan baru mungkin rasa ikut saja gitu ya. Nah, lebih tinggi lagi yaitu merasa senasib sepenanggungan. Jadi sudah mulai mendengarkan keluh kesahnya. Ini lebih dalam lagi, tidak hanya
memahami secara sepihak tapi sudah real. Dan lantas selanjutnya yaitu melakukan amal jama'i bersama-sama, melakukan amal jama'i. Nah, kalau sudah ukhuwah terjalin seperti ini, maka Islam ini akan menjadi kuat. Ciri khas Islam ini akan menjadi oke gitu. Apabila keempat hal tersebut dilakukan, akan terwujudlah kekuatan jamaah gitu. Setiap muslim adalah potensi Islam dan kaum muslimin. Kemudian ia akan memberikan kontribusi kepada Islam dengan kekuatan jiwa dan kepribadiannya. Kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau satu-satu dukungannya, nah ini mungkin nggak begitu kuat. Tapi kalau dukungannya berupa organisasi untuk memperjuangkan siapa hak Islam yang dilanggar gitu, itu akan menjadi lebih kuat, diperhitungkan gitu ya. Di samping itu, ia akan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Makanya ciri khas dari bergerak itu atau ada kehidupan atau Islamnya eksis itu, yaitu bertambah kuantitasnya maupun kualitasnya. Kemudian yang ketiga, akidah sudah, ukhuwah sudah. Yang ketiga yaitu tentang materi. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu pemenuhan aspek itu menunaikan zakat, infak, sedekah real itu. Tidak hanya saya niat zakat, niat infak baru niat, nggak bisa. Itu real gitu ya, mengisi kotak amal dan lain sebagainya yang berupa tindakan-tindakan real, yaitu yang berupa harta yang mereka infakkan di jalan Islam akan menjadi kekuatan materi bagi Islam, terutama kekuatan finansial. Makanya salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam juga yaitu amal jariah, meninggalkan harta benda untuk hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk umum, gitu salah satunya, sehingga akan banyak kebermanfaatan untuk banyak orang dan akan mengalir terus ketika kita pahalanya gitu ya, ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian apabila penyesuaian tersebut telah dilakukan, selanjutnya setiap muslim harus beradaptasi, menyesuaikan diri untuk senantiasa mampu bergerak islami. Tadi sudah disampaikan, yaitu ada tindakan real tapi yang islami begitu. Sebab Islam selalu bergerak dinamis sehingga ia pun dituntut untuk bergerak seiring dengannya. Jadi kata-kata Islam itu sebenarnya tidak harus ada embel-embel syariah, ada embel-embel Islam begitu. Artinya ketika dalam keseharian nilai-nilai Islam itu sudah diterapkan, sama misalnya seperti Barat, Jepang itu sudah menerapkan nilai-nilai Islam gitu ya. Meskipun tidak ada tulisan Islam di belakangnya, sebenarnya dalam hal amal real itu kadang kita kalah dengan orang-orang Barat yang sudah menerapkan cinta lingkungan, menerapkan kebersihan, kedisiplinan gitu ya, tatanan hidup. Nah, itu yang menjadi cambuk, menjadi introspeksi buat kita gitulah. Oke, selanjutnya kata kuncinya itu ya, kita harus bergerak, harus tingkah laku secara atau berperilaku keseharian dengan hal-hal yang nilai-nilai islaminya ada. Kemudian semangat yang harus dibangun dalam gerak itu yang dimaksud yang atas tadi adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak hanya ibadah yang sholat 5 rukun Islam saja, tapi dalam bekerja diniatkan ibadah gitu ya, kemudian belajar diniatkan ibadah, kerja bakti diniatkan ibadah, semua ujung-ujungnya memang harus diniatkan untuk ibadah gitu. Terus kemudian merelasikan keimanan dengan wujud amal nyata. Iman yang benar harus memenuhi 3 aspek, yaitu secara jujur mengakui, hatinya mengakui begitu, kemudian mengikrarkan dengan lisan. Makanya perlu adanya syahadat kalau jembatan untuk masuk Islam. Kemudian dan mengamalkan seluruh anggota badan, artinya amal di sini sangat ditekankan. Nah, itu rangkaian dari iman itu sampai pada mengamalkan real. Kemudian pengakuan hati akan melahirkan kekuatan untuk melakukan perlawanan.
Kemudian lisan itu akan melahirkan pengaruh gitu ya. Dan sedangkan amal yang nyata itu akan mendatangkan hasil yang baik dan produktif. Jadi kalau tidak ada amal, tidak ada gerakan real, tidak ada dakwah itu biasanya kurang produktif, baik tapi untuk dirinya sendiri begitu. Makanya ditekankan sampai ke amal yang produktif. Ya terakhir, pengakuan dan pembenaran yang demikian itulah yang memberikan kedudukan tinggi dan mulia di dunia dan akhirat seperti yang Allah janjikan. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, kita sudah SMA, berarti tingkatan kita tidak hanya di hati saja, tidak hanya di lisan saja, tapi harus ada wujud real, tindakan kita, sumbangsih kita kepada masyarakat, kepada agama Islam ini, kemudian kepada kemaslahatan umat. Demikian pembahasan yang Pak Mario sampaikan sekilas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.